Kontrakan itu berdiri di pinggir kota kecil yang jalannya mulai sepi begitu matahari turun. Bangunannya tidak besar. Catnya kusam, pagar besinya berkarat, dan halaman depannya selalu tampak seperti baru saja ditinggalkan. Harga sewanya jauh lebih murah dibanding rumah lain. Terlalu murah untuk ukuran rumah yang lokasinya masih dekat pasar, dekat sekolah, dan dekat jalan utama. Banyak orang menganggap itu keberuntungan. Namun, di lingkungan itu, kontrakan tersebut punya reputasi yang tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Tetangga sekitar selalu memasang wajah ramah, tapi sorot mata mereka berbeda saat ada orang baru datang. Mereka tidak melarang. Mereka tidak memperingatkan. Mereka hanya pura-pura tidak tahu. Seolah-olah, jika tidak menyebutnya, semuanya akan aman. Raka pindah ke kota itu karena pekerjaan. Ia tidak punya banyak waktu untuk memilih tempat tinggal. Ia juga tidak punya banyak uang untuk menyewa rumah yang lebih baik. Kontrakan murah itu tampak seperti jawaban. Di hari pertama, semuanya terasa normal. Rumahnya sederhana, tapi cukup bersih. Ruang tamu kecil, satu kamar tidur, dapur sempit, dan kamar mandi di bagian belakang. Yang paling mencolok hanya satu hal. Kamar mandinya selalu terasa lebih dingin dari ruangan lain. Bukan dingin karena lembab, melainkan dingin seperti lantai rumah sakit. Dingin yang terasa tidak wajar, seperti ada sesuatu yang tinggal terlalu lama di sana. Raka mengabaikannya. Malam pertama lewat tanpa kejadian besar. Ia hanya merasa tidur tidak nyenyak. Seperti ada suara-suara kecil dari belakang rumah, tapi tidak jelas. Mungkin tikus, mungkin kucing. Pagi harinya, Raka bangun dengan kepala berat. Ia sempat berdiri di depan pintu rumah, memandang tetangga sebelah. Seorang ibu tua sedang menyapu halaman. Wajahnya tenang, tapi gerakan sapunya pelan dan hati-hati. Raka menyapa. Ibu itu membalas dengan anggukan singkat. Tidak lebih. Matanya sempat melirik ke arah pintu kamar mandi kontrakan. Lalu cepat-cepat kembali menunduk. Hari kedua, Raka mulai beraktivitas normal. Ia bekerja, pulang, membeli makanan, lalu kembali ke kontrakan. Sore itu, langit mendung. Udara terasa berat. Ketika Raka membuka pintu rumah, ia mencium bau yang membuat langkahnya tertahan. Bau sabun. Bau sabun mandi yang tajam, seperti seseorang baru saja mandi. Padahal, rumah itu terkunci. Tidak ada orang lain. Raka berdiri beberapa detik di ambang pintu. Ia memeriksa ruang tamu, kamar tidur, dapur, lalu menatap ke arah belakang. Pintu kamar mandi tertutup. Tidak ada suara. Namun bau sabun itu semakin jelas. Seperti mengalir keluar dari celah pintu. Raka menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin pipa bocor. Mungkin sisa sabun dari penghuni lama yang tertinggal. Ia membuka pintu kamar mandi perlahan. Tidak ada apa-apa. Lantai kering. Ember kosong. Keran tertutup. Tidak ada tanda air baru dipakai. Tapi udara di dalam kamar mandi terasa sangat dingin. Dingin yang menusuk sampai tulang. Raka menutup pintu itu lagi. Malam kedua, Raka berusaha tidur lebih cepat. Ia menyalakan kipas kecil. Ia menutup jendela rapat-rapat. Ia mematikan lampu. Namun sekitar tengah malam, ia terbangun. Ada suara. Suara air. Bukan suara tetesan kecil, melainkan suara air yang seperti mengalir deras. Seperti keran dibuka. Seperti shower menyala. Suara itu berasal dari kamar mandi. Raka duduk di kasur. Matanya menatap gelap. Ia tidak langsung bergerak. Ia menahan napas, memastikan ia tidak salah dengar. Suara itu jelas. Air sedang dipakai. Seperti seseorang mandi dengan tenang di sana. Raka memaksa dirinya turun dari kasur. Ia berjalan pelan, mendekati pintu kamar mandi. Di lorong sempit itu,
Udara terasa makin dingin. Suara air terdengar semakin dekat. Dan anehnya, terdengar sangat rapi, seperti ritme orang mandi. Ada jeda. Lalu suara air kembali deras. Raka berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Tangannya terangkat, ragu untuk menyentuh gagang pintu. Saat itulah suara air berhenti. Mendadak, seperti keran diputar sampai mati. Hening. Raka menunggu. Dadanya naik turun. Jantungnya terasa terlalu keras. Lalu terdengar suara lain. Suara gesekan pelan. Seperti kuku panjang yang diseret di permukaan pintu. Satu garis. Lalu satu garis lagi. Tidak keras, tapi jelas. Suara itu membuat tubuh Raka dingin. Napasnya tertahan. Ia mundur satu langkah. Dan dari bawah pintu kamar mandi, air mulai merembes keluar. Airnya tidak jernih. Air itu keruh, sedikit kehitaman. Baunya bukan bau sabun lagi. Baunya seperti kain basah yang disimpan terlalu lama. Air itu mengalir perlahan, membentuk garis di lantai. Raka menatapnya dengan mata membesar. Lampu ruang tamu berkedip sekali. Lalu mati. Dalam gelap, suara di balik pintu kamar mandi kembali terdengar. Bukan suara air, melainkan suara napas pelan, seperti seseorang berdiri tepat di balik pintu, menempelkan wajahnya di sana. Raka mundur lagi. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Tubuhnya seperti membeku. Ia hanya bisa menatap pintu itu. Kemudian, gagang pintu kamar mandi bergerak. Pelan. Seolah ada tangan dari dalam yang sedang mencoba membukanya. Raka akhirnya tersadar. Ia berbalik dan berlari ke kamar tidur. Ia mengunci pintu kamar. Ia menahan napas, menempelkan punggungnya ke dinding. Di luar, rumah itu hening. Tapi dari arah belakang, suara air kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih dekat. Seolah kamar mandi itu tidak lagi di belakang rumah. Seolah kamar mandi itu sudah pindah, berada tepat di sisi dinding kamar tidur Raka. Malam itu, Raka tidak tidur lagi. Dan ia baru sadar satu hal yang mengganggu pikirannya. Kontrakan itu tidak pernah benar-benar kosong. Pagi setelah malam kedua, Raka keluar rumah dengan wajah pucat. Ia tidak sempat sarapan. Kepalanya dipenuhi satu hal yang terus berputar. Kontrakan itu tidak benar-benar kosong. Garis air keruh masih terlihat di lantai lorong, dan gagang pintu kamar mandi terasa lembab seperti baru saja disentuh tangan basah. Ia mencoba menenangkan diri dengan cara paling logis. Membersihkan semuanya, membuka jendela, menyalakan lampu, dan menyiram pewangi sampai baunya menusuk. Siang harinya, Raka sengaja pulang lebih awal. Ia memeriksa pintu, jendela, pagar, dan semua celah yang mungkin dipakai orang untuk masuk. Semuanya rapat. Namun saat berdiri lama di depan pintu kamar mandi, ia merasa seperti sedang menatap sesuatu yang tidak boleh ditatap terlalu lama. Udara di bagian belakang rumah tetap lebih dingin dibanding ruangan lain, dingin yang terasa tidak wajar, seperti ada sesuatu yang tinggal menetap di sana. Sore menjelang malam, Raka mencoba mencari informasi. Ia duduk di warung kecil dekat gang kontrakan dan menyebut soal rumah sewaan murah itu, seolah hanya obrolan biasa. Warung yang tadinya ramai mendadak jadi canggung. Orang-orang menghindari tatapan. Beberapa bahkan pura-pura sibuk. Baru pemilik warung yang sudah tua akhirnya bicara pelan, tidak untuk menakut-nakuti, melainkan seperti orang yang sudah terlalu lama menyimpan lelah. Kontrakan itu memang murah karena tidak ada yang bisa bertahan lama. Dan jika malam terdengar suara mandi, pintu kamar mandi tidak boleh dibuka, tidak boleh diintip, dan tidak boleh dibalas. Raka pulang dengan langkah berat. Jalan gang terasa lebih sempit, lampu rumah tetangga terlihat terang, tapi cahaya itu seperti tidak pernah benar-benar menyentuh kontrakan miliknya. Malam ketiga datang tanpa hujan, namun angin membawa bau tanah basah. Raka duduk di ruang tamu dengan televisi menyala hanya untuk menemani,
walau ia tidak benar-benar menonton. Sekitar pukul 11, gambar televisi mulai bersemut, suaranya berubah jadi dengung, lalu mati begitu saja. Tak lama setelah itu, suara air terdengar lagi. Lebih jelas, lebih deras, seperti seseorang mandi dengan tenang. Raka duduk di kasur dengan tangan gemetar, mengingat saran yang ia dengar, jangan membuka pintu, jangan mengintip, jangan membalas. Namun suara itu semakin lama semakin terasa terlalu nyata, sampai terdengar bunyi ember seperti dijatuhkan. Setelah itu, air mendadak berhenti, dan rumah jadi sunyi seperti menahan napas. Di tengah hening itu, Raka mendengar langkah kaki basah berjalan pelan dari arah belakang. Langkah itu tidak terburu-buru, seolah penghuni itu tahu Raka sedang bersembunyi. Suaranya mendekat, berhenti tepat di depan pintu kamar tidur, lalu disusul suara gesekan kuku di permukaan kayu. Raka membeku di tempat. Dari bawah pintu, air keruh kembali merembes, dingin, hitam, dan baunya seperti kain basah yang disimpan terlalu lama. Gagang pintu kamar tidur bergerak pelan, seolah ada tangan basah memutarnya. Raka menahan napas sampai dadanya sakit. Lalu terdengar tawa kecil, sangat dekat, seperti berada di dalam kamar. Pada saat yang sama, suara tetesan air muncul dari langit-langit. Raka menatap ke atas dan melihat noda basah menyebar, diikuti tetesan hitam yang semakin banyak. Di antara tetesan itu, muncul bekas telapak tangan, jelas, basah, dan gelap, seperti ada seseorang merangkak di atas sana. Raka tidak sanggup lagi. Ia membuka pintu kamar dengan tenaga penuh, berniat lari keluar rumah. Namun lorong di depannya tampak berbeda, lebih panjang, lebih gelap, dan ujungnya bukan ruang tamu. Ujungnya adalah pintu kamar mandi yang terbuka sedikit, mengeluarkan uap tipis dan bau sabun yang tajam. Dari celah itu, sesuatu bergerak. Bukan tubuh utuh, hanya bayangan tinggi yang basah dan kurus. Bayangan itu tidak keluar sepenuhnya, tapi cukup untuk memperlihatkan tangan panjang dengan jari yang terlalu banyak dan kuku hitam yang merayap perlahan ke lantai. Di momen itu, Raka akhirnya sadar. Malam ketiga bukan sekadar gangguan. Malam ketiga adalah malam ketika kontrakan itu mulai menganggapnya penghuni tetap. Raka terpaku di lantai, menatap tangan itu merayap keluar dari celah pintu kamar mandi. Jari-jarinya terlalu panjang, jumlahnya terlalu banyak, dan kuku-kukunya hitam seperti bekas arang. Gerakannya pelan, tapi tidak ragu. Seolah makhluk itu sudah hafal rumah tersebut. Bahkan hafal di mana Raka berdiri dan seberapa jauh jarak untuk menyentuhnya. Raka mundur sambil menyeret tubuh, mencoba menjauh tanpa berani membalikkan punggung. Lorong terasa semakin sempit. Udara di rumah berubah jadi berat, seperti dipenuhi uap lembab dari kamar mandi. Lampu ruang tamu sempat berkedip, lalu mati total. Dalam gelap, bau sabun yang tadinya tajam berubah jadi bau amis, seperti air genangan yang lama tidak mengalir. Raka akhirnya berbalik dan berlari ke pintu depan. Ia menarik gagang pintu sekuat tenaga, namun pintu itu tidak bergerak. Kuncinya seperti tertahan dari dalam. Ia menarik lagi, tetap tidak terbuka. Saat itu, ia mendengar suara air kembali menyala dari kamar mandi, lebih keras dari sebelumnya, seperti seluruh pipa rumah dipaksa mengalir bersamaan. Rumah itu seolah berubah menjadi satu kamar mandi besar. Raka memukul pintu, memanggil bantuan, tapi suaranya seperti tertelan. Tidak ada jawaban dari luar. Tidak ada suara tetangga. Tidak ada langkah kaki. Gang yang biasanya ramai seperti menghilang dari dunia. Ia menoleh ke belakang, dan lorong yang tadi mengarah ke kamar mandi kini terlihat lebih panjang. Pintu kamar mandi sudah terbuka lebih lebar. Dari sana keluar uap tipis, dan di balik uap itu berdiri bayangan tinggi yang basah. Bentuknya samar, tapi Raka bisa merasakan tatapannya, dingin dan diam seperti benda mati. Raka mundur sampai punggungnya menempel pada pintu depan. Ia meraba saku, mencari ponsel.
Tangannya gemetar saat menyalakan layar. Tidak ada sinyal. Tidak ada jaringan. Bahkan jam di ponsel tidak bergerak. Seperti waktu di dalam rumah itu ikut terhenti. Dari arah belakang, suara langkah kaki basah kembali terdengar. Kali ini tidak pelan. Kali ini lebih tegas. Seperti seseorang berjalan tanpa takut. Tapak kaki itu mendekat melewati lorong, dan setiap langkahnya meninggalkan bunyi air yang menyeret, seolah lantai rumah berubah jadi genangan. Raka menutup mata, mencoba mengingat sesuatu yang pernah ia dengar dulu. Tentang rumah yang tidak mau ditinggali. Tentang tempat yang menuntut pengganti. Tentang roh yang tidak pernah benar-benar pergi, karena masih merasa rumah itu miliknya. Ia membuka mata dan melihat sesuatu yang membuatnya lebih takut daripada bayangan itu sendiri. Di dinding dekat ruang tamu, ada bekas-bekas garis tipis. Bekas goresan kuku. Banyak. Seperti catatan yang dibuat oleh orang-orang sebelumnya. Beberapa garis tampak baru. Beberapa sudah memudar. Namun semuanya punya pola yang sama. 3 garis panjang. Seolah setiap penghuni yang datang hanya sempat menghitung sampai 3 malam. Raka memandang pintu depan sekali lagi, lalu menendang bagian bawahnya dengan putus asa. Pintu itu tetap tidak bergerak. Namun tepat setelah itu, ia mendengar suara yang sangat dekat, seperti bisikan yang keluar dari celah-celah rumah. Suara itu tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya seperti orang yang sedang mandi sambil bergumam pelan. Raka menahan napas. Ia merasakan udara dingin menyentuh tengkuknya. Perlahan, terlalu perlahan, ia menoleh. Di belakangnya, tepat di samping pintu depan, ada sesuatu berdiri. Bukan bayangan dari kamar mandi. Sesuatu lain. Sosok itu lebih pendek, lebih dekat, dan jauh lebih nyata. Rambutnya basah menempel di wajah. Kulitnya pucat seperti kertas lembab. Tubuhnya seperti baru saja diangkat dari air. Matanya kosong, tapi seolah penuh amarah yang sudah lama ditahan. Raka tidak bisa bergerak. Sosok itu mengangkat tangan. Dari sela jari-jarinya, air hitam menetes. Dan saat air itu jatuh ke lantai, rumah mengeluarkan suara seperti sedang menghela napas panjang. Seolah rumah itu hidup. Seolah rumah itu puas. Raka memejamkan mata, menunggu sentuhan itu. Namun yang terjadi justru lebih aneh. Sosok itu tidak menyentuhnya. Sosok itu hanya berjalan pelan melewatinya, menuju pintu kamar mandi. Langkahnya basah. Tapi langkahnya seperti orang pulang. Begitu sosok itu masuk ke kamar mandi, suara air berhenti mendadak. Lampu rumah menyala kembali. Televisi hidup sendiri, menampilkan gambar acak. Pintu depan yang tadi terkunci, tiba-tiba terasa longgar. Raka menariknya. Pintu itu terbuka. Udara malam menyambutnya. Suara gang kembali ada. Suara motor lewat. Suara tetangga batuk. Suara kehidupan normal. Raka keluar dengan langkah terhuyung, seperti orang yang baru saja lolos dari kubur. Ia tidak membawa barang apapun. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Ia berlari tanpa menoleh, melewati gang, melewati warung, melewati lampu jalan. Ia berhenti di depan rumah seorang tetangga yang masih menyalakan lampu, lalu mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Orang yang membuka pintu adalah ibu tua yang kemarin menyapu halaman. Wajahnya tenang, tapi matanya memandang Raka lama, seperti sudah tahu apa yang baru terjadi. Raka mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Ibu tua itu tidak bertanya. Ia hanya mempersilakan Raka duduk di terasnya. Lalu ia menyodorkan segelas air putih, dan menyuruh Raka meminumnya pelan. Raka meneguk. Air itu terasa hangat, tapi tidak menghilangkan dingin di dalam tubuhnya. Ia menoleh ke arah gang, ke arah kontrakan. Kontrakan itu terlihat biasa saja dari jauh. Lampunya menyala. Tirai jendelanya bergerak pelan. Seolah ada orang di dalam. Raka menatapnya dengan mata kosong,
lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan kembali. Namun ibu tua itu, dengan suara yang sangat tenang, mengatakan satu hal yang membuat dada Raka runtuh. Kontrakan itu selalu membiarkan orang pergi di malam ketiga. Bukan karena makhluk itu gagal, tapi karena rumah itu hanya ingin memastikan sesuatu. Rumah itu ingin memastikan siapa yang akan kembali. Raka menelan ludah. Ia ingin berkata bahwa ia tidak akan kembali. Ia ingin bersumpah. Tapi kata-kata itu terasa rapuh. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu ada bagian kecil yang masih memikirkan barang-barangnya yang tertinggal. Ada bagian kecil yang masih memikirkan uang sewanya. Ada bagian kecil yang masih memikirkan logika. Dan itulah yang paling berbahaya. Malam itu, Raka tidur di teras rumah tetangga. Namun menjelang subuh, ia terbangun oleh suara yang membuat tubuhnya langsung kaku. Suara air. Suara orang mandi. Suara itu datang dari arah kontrakan. Tapi kali ini, suara itu juga terdengar dari dalam rumah tempat ia menumpang. Dan ketika Raka menoleh ke arah kamar mandi rumah tetangga, ia melihat pintunya tertutup rapat, tapi gagangnya bergerak pelan. Seolah ada tangan basah yang sedang mencoba membukanya. Raka mematung, dan baru sadar satu hal yang membuatnya ingin menangis. Kontrakan itu bukan tempat. Kontrakan itu pilihan. Dan begitu seseorang sudah dipilih, ia tidak pernah benar-benar pergi.